Saudara dan saudariku yang terkasih, iman membutuhkan tanggapan yang hidup, yaitu kesaksian dalam kehidupan kita sehari-hari dalam hubungannya dengan Tuhan. Itulah iman dan keyakinan yang harus kita miliki, dan kita harus terus bergerak maju, mencari kesembuhan yang kita butuhkan dalam hidup kita dan hidup sesama kita, serta bersedia menerima kehendak Tuhan apapun yang terjadi. Jika kita terus percaya dan beriman kepada Tuhan, kita akan melihat Tuhan mengerjakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita dan dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Frater Andra dalam permenungan kita pada pagi hari ini. Kita awali permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, hari ini Abraham telah menunjukkan kepada kami iman dan ketaatannya yang total kepada Tuhan, sehingga ia memiliki semua berkat yang telah Tuhan janjikan kepadanya. Begitu juga dengan iman dan kepercayaan yang ditunjukkan dalam Injil hari ini. Ia pun memperoleh kesembuhan secara total dari penyakitnya. Kami mohon kepadamu, ya Tuhan, jamalah juga kami satu persatu, saudara dan saudari kami yang mungkin saat ini sedang terbaring di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing, sehingga dengan iman dan kepercayaan yang kami miliki, kami juga memperoleh kesembuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai 4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan pertama hari ini kita kembali merenungkan sosok Abraham yang muncul sebagai seorang pria
yang ditarik Allah kepada dirinya sendiri dan kemudian diuji dengan maksud untuk menjadikannya bapa dari bangsa yang tak terhitung banyaknya. Seluruh hidup Abraham terungkap di bawah tanda inisiatif bebas Allah. Artinya, Allah campur tangan dan memilihnya dari antara keluarga yang melayani dewa lain, membuatnya pergi dari tempat tinggalnya dan menuntunnya dalam perjalanan ke tanah yang tidak ia kenal. Pada umur 99 tahun, Abraham diminta untuk mengikatkan dirinya pada perjanjian yang dibuat Allah dengannya. Oleh karena itu, Allah meminta Abraham untuk menyunatkan semua laki-laki, dan Allah berjanji akan membangkitkan banyak bangsa dari Abraham. Hal yang paling istimewa dalam kehidupan Abraham adalah ketika Allah berjanji bahwa Sarai, istrinya yang kemudian menjadi Sarah, yang telah berusia 99 tahun, akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Ishak, dan Ishak pun akan menjadi bapa dari banyak bangsa. Inilah iman, ketaatan, serta kepercayaan yang mau Abraham tunjukkan kepada kita semua pada hari ini. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini kita juga berjumpa dengan seorang penderita kusta yang datang kepada Yesus untuk mencari kesembuhan atas penyakit yang dideritanya. Dengan modal iman dan percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan tanda-tanda yang dahsyat di dalam dan melalui Yesus, dia meminta jika Yesus menghendaki, Yesus dapat menyembuhkannya. Orang yang memiliki iman memiliki hubungan dengan Tuhan, dan dalam hubungan itu orang yang beriman mampu memberikan pengakuan yang tepat akan keagungan dan kemahakuasaan Tuhan, dan juga menyatakan ketidaklayakan dan ketergantungannya kepada Tuhan. Iman membutuhkan tanggapan yang hidup, yaitu kesaksian dalam kehidupan sehari-hari dalam hubungannya dengan Tuhan. Mujizat yang dibuat oleh Yesus mengungkapkan siapa Dia dan misi yang harus Dia penuhi, yaitu mendirikan kerajaan Allah di antara manusia. Penginjil Matius sebenarnya juga mau mengatakan kepada kita dalam ajarannya bahwa ia sedang menunjukkan hubungan dekat antara iman dan mujizat. Iman adalah syarat bagi Yesus untuk melakukan mujizat. Oleh karena itu, ketika Yesus melihat penderita kusta itu memiliki iman akan Tuhan, dia pun sembuh. Kondisi yang Yesus tempatkan ini adalah tindakan percaya yang rendah hati pada pribadinya. Itu berarti tidak mengandalkan kekuatan sendiri, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus, dan pada akhirnya dalam kebaikan dan kuasa Allah, kerajaannya dihadirkan Yesus di antara kita. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita ditantang untuk memiliki iman yang Abraham tunjukkan berkali-kali dalam hidupnya, yang setia dan taat kepada Tuhan. Kita juga ditantang untuk memiliki iman seperti yang ditunjukkan oleh penderita kusta dalam Injil hari ini,
Itulah iman dan keyakinan yang harus kita miliki, dan kita harus terus bergerak maju mencari kesembuhan yang kita butuhkan dalam hidup kita dan hidup sesama kita, serta bersedia menerima kehendak Tuhan apapun yang terjadi. Jika kita terus percaya dan beriman kepada Tuhan, kita akan melihat Tuhan mengerjakan perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib dalam hidup kita dan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang kudus, Yesus telah bersabda kepada kami, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, kami berdoa kepadamu dengan keyakinan sesuai dengan harapan hatinya. Bantulah semua orang Kristiani agar dengan serius bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai batu penjuru yang hidup bagi gereja. Pilihlah dari antara umat-Mu pekerja-pekerja kerasulan, imam, diakon, biarawan-biarawati, dan rasul-rasul awam, sehingga kabar sukacita dimaklumkan kepada semua bangsa, dan belas kasih-Mu diketahui oleh semua saudara dan saudari kami. Amin. Maria, Ratu para Rasul, doakanlah kami. Para Rasul Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Padre Eusebio Menard y Señor Hector Duran, jadilah perantara bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.